Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Siap belajar? Siap. Kita sebelum belajar, kita cerita dulu ya. Ada dua gini. Oke, yang ini ya. Ini ada coba kemampuan. Saya itu coba kemampuan awal. Jadi berdasarkan Pinterest, hari ini kita akan belajar tentang apa? Virus. Jadi hari ini kita akan belajar tentang virus, di mana tujuan dari pelajarannya diharapkan peserta didik melalui pembelajaran problem ini dapat mengetahui sejarah penemuan virus, ciri-ciri virus, struktur virus, dan juga perbedaan virus dengan virus. Jadi nanti segala kegiatan kalian, aktivitas partisipasi di kelas hari ini bakal dimulai, dan juga di akhir ada yang namanya proses. Dimana kita belajar virus itu kan dia berdampingan dengan hidup kita. Dimana kita kalau tahu apa itu ciri-ciri virus, kita dapat menghindar dari kena yang namanya virus. Kalian pernah nggak merasa bersin atau batuk? Pernah. Gimana rasanya bersin atau batuk? Beda. Pernah gatal-gatal atau tidak? Kira-kira penyebab bersin sama batuk itu karena apa penyebab? Debu. Terus lagi virus. Jadi dari semua penyebab itu, virus juga merupakan salah satu penyebab terjadinya flu dan batuk. Ibu akan menampilkan video terkait dengan yang baru kita alami apa? Ada video ya. Video yang berjalan disimak baik-baik ya. Pandemi COVID-19 telah 3 tahun berlalu. Namun hingga kini, dari mana virus itu berasal masih menjadi misteri. Apakah virus itu berasal dari hewan atau muncul dari laboratorium Cina? Hal tersebut diungkapkan Ray pada Selasa 28 Februari 2023. Ray menuturkan temuan tersebut merupakan hasil asesmen dari lembaganya. AS yang lain tidak setuju. Banyak ilmuwan percaya bahwa virus itu berpindah dari hewan ke manusia yang kemungkinan bermula dari pasar hewanan di Wuhan. Sementara itu, pada Senin 27 Februari 2023, juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby menuturkan bahwa pemerintah AS masih belum mencapai kesimpulan dan konsensus yang pasti mengenai asal-usul pandemi COVID-19. Itu berita tentang COVID-19. Yang harus kita lewati. Alhamdulillah kita selamat dari COVID-19. Berdasarkan video ini, kalian ada yang pertanyaan nggak terkait dengan video? Ibu minta tanggapannya. Kenapa COVID masih menjadi misteri? Lagi. Lagi? Apa ada yang COVID-19? Terus apa bedanya virus dengan bakteri? Ada lagi bertanya? Apakah virus dan bakteri bisa dilihat? Tidak ada lagi? Semua terus bertanya. Lagi? Apakah ada virus yang berbahaya
virus. Jadi kita harus tahu virus itu apa, ciri-cirinya, strukturnya, dan banyak hal tentang virus. Nah, untuk menjawab itu semua, mereka sudah ikut bagikan kelompok, bagikan aja dulu LKPD-nya ya. Di sini kan ada buku LKPD-nya. Di sini juga ada tulisan terkait dengan ajaran dan ciri-cirinya, dan juga ada kasus. Saya kerjakan ya. Coba kita buku yang ada di LKPD. Kerjakan LKPD-nya ya. Oke, ini kasih waktu 20 menit. Jadi kita simpulkan bahwa kedua virus ini memiliki struktur yang berbeda. Ini akan ada kita presentasi dulu ya. Bapak siapa yang mau ngambil duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai berdasarkan proses pengumpulan data yang telah kami lakukan dengan melihat langsung daun yang kami menyimpulkan bahwa virus harus menempel pada inangnya untuk tetap hidup. Tak hanya pada manusia, virus juga dapat menempel pada hewan dan tumbuhan. Kami juga akan mempresentasi mengenai soal berikut. Virus berbeda dari makhluk hidup lainnya dalam beberapa hal mendasar yang menyebabkan mereka tidak dimasukkan dalam klasifikasi makhluk hidup. Virus berbeda dari makhluk hidup karena tidak memiliki sel, tidak dapat reproduksi sendiri, tidak memiliki metabolisme sendiri. Karena karakteristik virus tidak diklasifikasikan sebagai makhluk hidup, mereka lebih dianggap sebagai agen infeksius daripada makhluk hidup. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. virus yang berbeda. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Rania. Apa nama ilmuwan yang menemukan virus pertama kali dan tahun berapa? Martinus B. Jerry pada tahun 1868. Dan di luar lagi ada Wendell Stanley pada tahun 1935. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita hingga hari ini. Dan tidak lupa salam serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai materi ini, pada kesempatan
mempertanyakan dan menjawab dari pertanyaan. Langkah yang pertama dilakukan oleh Setelah sudah terpikir tentang sejarah penemuan virus, ciri-ciri, ukuran, dan bentuk tubuh virus, bagaimana virus berbeda dari makhluk hidup lainnya? Banyak virus berbeda dari makhluk hidup lain karena terdapat perbedaan pada struktur, reproduksi, serta metabolisme. Gimana ya yang lagi presentasi? Analisis ciri-ciri virus yang pertama ada yang namanya membran, envelope dan bakteriofag dan virus corona. Kalau kesimpulan dari apa yang sudah jadi dapat disimpulkan bahwa kedua virus di atas memiliki struktur yang berbeda serta peran atau membawa dampak yang berbeda. adalah penjelasan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah terdapat virus tersebut? Apakah pada zaman Nabi Muhammad SAW Telah terdapat virus tersebut? telah terdapat virus tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW telah terdapat virus tersebut. Baik, yang pertama kita lihat dulu dari rentang waktu. Berdasarkan biologi itu ya, virus ditemukan pada tahun 1883, sedangkan Nabi Muhammad berada pada abad ke-6 Masehi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa virus itu memang benar adanya. Pada zaman Nabi Muhammad sudah ada virus dan bakteri, tapi ilmunya yang belum berkembang, penemuannya yang belum dipublikasi, belum ada ilmuwan yang menemukan virus. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang benar adanya virus dan bakteri pada zaman tersebut. Artinya orang-orang pada masa tersebut bisa terjangkit dari virus atau bakteri. Bagaimana ini bisa dikira? Bisa. Saya akan menjawab dari kelompok Sedia. Jelaskan di mana pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana COVID-19 ditemukan. Oke, COVID-19 itu ditemukan awalnya itu di Wuhan, yang dimana itu merupakan provinsi dari Republik China atau yang bisa dikenal Tiongkok. Dan yang ini assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Pertanyaannya, paling berbahaya di abad ke-21 dan apa penyakit yang disebabkan dari virus tersebut? COVID-19 bukan adalah penularan yang tinggi dan dapat menyebabkan berbagai gejala, mulai dari ringan hingga yang parah. Fenomena gejala bertanya lagi. Saya mau ingin bertanya, apakah anak-anak dan orang dewasa bisa terkena virus sebanyak 2 kali? Ya, meskipun sudah vaksin, kita bisa terkena virus lagi. Vaksin tidak memberikan perlindungan 100% dari infeksi virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dikatakan tersebut karena dapat memperbanyak diri dalam virus memiliki ukuran tubuh yang sangat berbeda. Bagaimana vaksin dapat mencegah virus dan bagaimana cara kerjanya? Vaksin mencegah virus dengan merangsang sistem kekebalan mengenali dan melawan virus tertentu tanpa menyebabkan penyakit. Cara kerja vaksin melibatkan beberapa langkah. Pertama ada pengenalan antigen, dan yang kedua pembentukan antibodi, ketiga memori kekebalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapkan teman-teman semuanya kan? Tangan dulu kita semua. Misi, Bu.
Ya, selanjutnya terkait dengan pembelajaran hari ini yaitu virus. Main nanti poskan berarti yang itu namanya proses. Ya. Ketika udah belajar tadi kan belajar sendiri biasa diikut kayak terus. Nah itu bakal jelasin secara jelas terkait dengan segala penyebab virus dan juga jadi dari kan virus itu kan pertama kali oleh tadi kan ada saya juga kan. Jadi saat itu siapa sih kenapa dia bisa nemuin virus? Dia bisa bantu jelaskan? Ada yang menceritakan dulu sejarahnya dia meneliti genetik pada suatu tumbuhan, di mana tumbuhan itu diteliti dan ditemukan ada mikroorganisme yang lebih kecil dari bakteri dan itu diistilahkan sebagai virus. Benar sekali ya. Pertama dulu. Jadi dia dilakukan yang menjadi ini lebih kecil dia dari bakteri. Apa namanya? Berarti dia bukan sejenis bakteri. Yang lebih kecil dari bakteri adalah virus. Kemudian penelitiannya dilanjutkan lagi. Ada 3 peneliti utama. Itu coba sebutkan. Pada dia berhasil menciptakan Partikel yang tanaman tembakau tersebut yang kemudian studi ciri-ciri tubuh dari virus. Jadi pada setiap klasifikasi makhluk hidup, virus ini tidak dimasukkan ke dalam indra manapun. Hal tersebut karena virus ini dia bisa disebut sebagai benda laki dari makhluk hidup. Karena dia tidak punya sel, dia tidak punya dinding sel, gram sel, sitoplasma, inti sel, bahkan dia memang tidak punya organel lainnya. Kemudian dia juga dapat dikristalkan. Seperti teman tadi, dia dapat dikristalkan. Nanti dia menjadi benda mati. Kemudian dia hanya dapat hidup dan dia di tubuh lain di inangnya dia tidak bisa hidup diri sendiri. Kemudian makhluk hidup. Kenapa bisa virus disebut makhluk hidup? Kenapa? Dia juga mampu bereproduksi, di mana asal usulnya dia terdiri dari DNA dan atau RNA. Ini virus secara umum. Ini ada kepala dan ekornya. Apa coba seperti apa ya? Di virus ini dia ada DNA. Sebenarnya DNA bukan RNA. Apa Bu ada RNA-nya Bu? Karena di virus itu kan dia antara DNA atau RNA. Jadi kalau udah ada RNA dia nggak ada. Dia bagian kepala juga bagian ekor. Dia terdiri dari vaksin dan sini ekor. Kemudian juga ada yang tadi yang sambungan yang terdiri dari DNA dan RNA atau RNA. Coba baca, siapa baca? Vaksin merupakan selubung terluar virus yang tersusun dari banyak protein dan sumber. Beberapa virus memiliki selubung olahan berupa sampul, peran dari lipid, karbohidrat, atau glikoprotein. Selubung olahan berfungsi sebagai pelindung yang berkaitan dengan antigen dan isoproteinus. Itu virus terkait dengan tadi asal nuclear. Karena virus ini hanya mengandung satu jenis yaitu DNA atau RNA. Jadi kan DNA kalau ada DNA pasti ada RNA. Kemudian virus yang mengandung RNA, lain bisa menjadi virus, coronavirus, ya, deltavirus dan retrovirus. Kemudian ada juga virus yang mengandung DNA. Jadi DNA dan RNA pada virus ini merupakan susun genom. Merupakan kumpulan gen yang berfungsi sebagai informasi genetik pada saat melakukan pengendalian. Ini contoh-contoh virusnya. Kenapa virusnya bulat-bulat Bu? Kenapa Virusnya ada banyak bentuk dia. Ini bentuk-bentuk virus. Ada yang bulat, ada bentuk seperti itu, yang mana bentuk seperti itu. Yang T itu. Bakteriofa. Ada bentuk seperti bantala. Nanti Bentuk HIV kayak itu kan tidak enak.
topiknya yaitu mengenai sejarah penemuan virus, di mana virus ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa ada banyak sekali jenis virus yang ada di dunia. Bahkan kita juga membahas virus yang paling berbahaya pada abad ke-21 ini, yaitu virus COVID-19 yang sudah berlalu. Kemudian kita juga bisa melihat untuk virus yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya seperti T, ada yang bentuknya seperti bata, bahkan ada bentuknya yang lingkaran, yang seperti kalau tadi itu kan bentuknya lingkaran ya, tapi ada yang titik-titik. Beda sekalian. Itu kan bentukannya. Nah, jadi hari ini kan kita belajar tentang virus. Kita udah tahu virus, virus. Ada juga alhamdulillah kita selamat dari virus COVID. Ya, nah ibu punya kontes, kalian punya kontes jangan kelompokin lagi ya, pas sudah sampai ini kan kelompok. Boleh di-scan atau di kode. Satu kelompok Kelompok satu aja. Nah, satu habis itu kelompok ya. Tapi jangan sama-sama ya. Ada satu kelompok lagi nih. Ibu, ada masukan boleh lanjutin. Oh iya, lanjut terus. Oh ya, untuk seperti apa? Huruf D ya? Filamen. Coba. Alhamdulillah.